Hai semua, selamat datang di channel Screen Lover. Pada kesempatan kali ini, Screen Lover akan merekomendasikan serta memberi review singkat 10 drama Turki yang paling populer part kedua. Jika kamu ketinggalan part ke-1, langsung saja ke postingan sebelumnya ya. Baiklah, kita langsung saja ke posisi 10 yang diisi oleh drama terbaik dan fenomenal berjudul Sengkal Kapimi. Drama ini mengisahkan perjalanan cinta antara Eda Yıldız dan Serkan Bolat. Diceritakan seorang mahasiswi berprestasi bernama Eda harus menanggung rasa kecewa karena beasiswa pascasarjana ke Italia yang ditawarkan kepadanya tiba-tiba dicabut secara sepihak oleh perusahaannya dipimpin Serkan Bolat. Itulah awal mula kenapa Eda membenci Serkan. Akan tetapi, pertemuan pertama mereka malah menjadi awal dari hubungan rumit yang akan membuat mereka berdua menjadi dekat. Hubungan Serkan dan Eda semakin berkembang ketika Serkan meminta Eda untuk berpura-pura menjadi tunangannya. Serkan melakukan itu untuk mendapatkan kembali hati mantan kekasihnya yang telah bertunangan dengan pria lain. Sebagai balas jasa, ia menjanjikan Eda beasiswa beserta biaya hidup di Italia. Eda pun menyetujui ide tersebut. Namun, masalah menjadi pelik ketika keduanya sama-sama menjadi baper. Kerap menghabiskan waktu bersama malah menimbulkan rasa tertarik satu sama lain. Mereka pun mulai jujur dengan perasaan mereka. Konflik dalam drama ini semakin seru saat Eda dan Serkan telah menjalin hubungan serius. Satu persatu masalah mulai menguji hubungan mereka. Salah satunya ketika Selin, mantan kekasih Serkan, mulai mencoba untuk memperbaiki hubungannya dengan Serkan. Lalu, bagaimanakah kelanjutan kisah mereka berdua? Segera nonton drama lengkapnya ya! Drama Turki Kap Yarasi menceritakan tentang Ferit, seorang pria muda yang berasal dari keluarga kaya dan terkenal. Ferit bertunangan dengan sahabat masa kecilnya yang bernama Hande. 3 hari sebelum pernikahan, kehidupan Ferit berubah drastis. Ia melihat sahabatnya yang bernama Yaman mencium calon istrinya. Ferit terguncang oleh pengkhianatan kekasih dan sahabatnya sendiri. Ferit sesegera mungkin meninggalkan kota itu dan pergi ke Istanbul untuk menenangkan diri. Ketika tiba di Istanbul, secara tidak sengaja ia menabrak seekor anjing jalanan. Saat itulah ia bertemu dengan Ayşe, seorang perempuan yang tangguh dan ceria. Mereka langsung akrab pada pertemuan pertama. Ferit dan Ayşe kemudian membuat kesepakatan yang tidak main-main. Mereka akan menikah selama 6 bulan dan meyakinkan semua orang bahwa mereka saling mencintai. Setelah 6 bulan, mereka akan bercerai dan melanjutkan kehidupan mereka seperti biasa. Ayşe setuju melakukan hal ini karena membutuhkan uang untuk menyelamatkan sahabatnya. Sedangkan Ferit melakukan hal ini untuk membatalkan pernikahannya dengan Hande. Pada hari pernikahan, Ferit mengejutkan semua orang. Alih-alih menikahi Hande, ia malah membawa wanita lain untuk ia nikahi. Hal ini membuat berang semua orang di lokasi pernikahan. Cerita menjadi semakin rumit ketika Ayşe harus berurusan dengan ibunya Ferit yang dikenal otoriter dan suka mengatur. Ia tidak menerima Ayşe sebagai menantunya. Di sisi lain, Hande pun tidak menyerah dan terus saja mengganggu Ferit dan Ayşe. Lantas, akankah Ferit dan Ayşe berhasil dalam permainan pernikahan mereka atau malah terjebak dalam benih-benih cinta yang mulai tumbuh di antara mereka? Drama Turki yang satu ini berlatar belakang di awal abad ke-20, menceritakan tentang seorang gadis yatim piatu yang dikenal lincah dan nakal bernama Feride. Ia bersekolah di sekolah asrama dan tinggal bersama keluarga bibinya selama musim liburan. Sang bibi memiliki 2 orang anak, seorang pemuda tampan bernama Kamran dan seorang gadis muda bernama Nekmiye. Kamran adalah seorang dokter muda yang sangat sukses. Feride dan Kamran tidak bisa akur satu sama lain karena mereka sering bertengkar tanpa alasan. Namun pada kenyataannya mereka saling jatuh cinta tanpa menyadari fakta tersebut. Feride selalu menutupi rasa cintanya dengan perlakuan kasar terhadap Kamran. Misalnya ketika ia mengetahui bahwa Kamran menjalin hubungan dengan seorang perempuan, ia berusaha menyakiti hati Kamran.
Namun, seperti cerita yang berkembang pada umumnya, bayi Feride dan Kamran akhirnya menyadari cinta mereka hingga memutuskan untuk bertunangan. Namun, semalam sebelum pernikahan, Feride pergi meninggalkan Kamran karena beranggapan Kamran telah berkhianat kepadanya. Ia pun memulai hidup baru sambil berusaha melupakan masa lalunya. Lalu, bisakah Feride menjalani sisa hidupnya dengan damai? Dan mampukah Feride memaafkan Kamran, sang cinta pertamanya? Nomor 7, Emanet atau Legasi. Drama Emanet mengisahkan seorang gadis muda bernama Seher dan seorang pria tampan bernama Yaman yang harus berurusan satu sama lain saat merawat keponakan mereka yang berusia 5 tahun bernama Yusuf. Orang tua Yusuf meninggal karena kecelakaan. Tepat sebelum ia meninggal, Kefser menitipkan anaknya untuk dijaga Seher dan tidak boleh membiarkannya untuk tinggal di rumah keluarga suaminya. Oleh karena itu, Seher melakukan apapun untuk melindungi keponakannya. Ia pergi ke rumah Kirimli dan membawa pergi Yusuf dari rumah tersebut. Hal itu membuat Yaman Kirimli sangat marah. Ia segera menjemput Yusuf kembali dari kediaman Seher. Yaman Kirimli adalah seorang pengusaha muda yang tidak mempercayai wanita. Ia adalah paman dari Yusuf. Setelah adiknya meninggal, Yaman sangat menyayangi Yusuf dan tidak mempercayai siapapun untuk menjaga Yusuf selain dirinya sendiri. Tidak ada yang bisa dilakukan oleh Seher. Satu-satunya pilihan terbaik agar tetap berada di dekat Yusuf adalah dengan cara Seher pindah dan menetap di rumah keluarga Kirimli. Dalam prosesnya, secara perlahan Yaman mulai mempercayai Seher. Mereka mulai berkolaborasi dalam membesarkan Yusuf. Tanpa disadari, kebersamaan mereka bersama Yusuf menimbulkan rasa saling mengagumi. Kesedihan karena ditinggalkan oleh orang-orang tersayang membuat mereka saling peduli. Baik Seher maupun Yaman akhirnya sama-sama mencoba untuk membuka hati demi kebaikan keponakan mereka sendiri. 6. Bah Oyonu. Drama Bah Oyonu menceritakan tentang seorang wanita bernama Ada yang tengah merantau menimba ilmu di universitas. Ia jatuh cinta dengan Rusgar yang merupakan seorang mahasiswa asal Albania yang terancam deportasi. Ada pun menawarkan kepada Rusgar untuk menikah di atas kertas sehingga ia bisa tetap tinggal di Turki. Sayangnya, setelah 3 tahun berlalu, Ada yang telah mengorbankan segalanya untuk Rusgar harus menanggung semua rasa cintanya seorang diri. Rusgar ternyata tidak sepenuhnya mencintai Ada. Ia kedapatan jatuh hati kepada atasan di tempat kerjanya. Ada pun memilih berpisah dari Rusgar. Singkat cerita, Ada diterima di sebuah perusahaan media tempat Rusgar bekerja sebagai asisten pribadi bagi bosnya yang bernama Bora. Bora yang awalnya kesal terhadap sifat Ada yang kekanak-kanakan dan terkesan ceroboh lama-lama mulai tertarik kepada Ada. Dan walaupun sempat merasakan hal yang sama, Ada berusaha menyangkal perasaan kepada Bora dan tetap ingin mendapatkan kembali hati Rusgar untuk memulai kehidupan pernikahan yang nyata. Lantas, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Akankah Ada bersedia membuka hati untuk Bora atau ia lebih memilih untuk mengejar Rusgar? Nah, di posisi kelima kita berkenalan dulu dengan serial Kurulus Osman yang cukup populer di Turki dan mancanegara. Para penggemar menjulukinya sebagai Game of Thrones ala Kerajaan Ottoman yang akan bercerita tentang latar berdirinya dinasti Utsmani. Serial ini menceritakan kisah tentang Osman Ghazi ke-1. Beliau merupakan seorang pejuang muslim yang dikenal sebagai sosok pendiri Kesultanan Utsmaniyah atau Kekaisaran Turki Ottoman. Pada masa pemerintahannya, Osman I fokus melakukan penaklukan untuk membangun kerajaannya yang masih sangat kecil. Perjuangannya pun tidak sia-sia. Pasalnya, Kesultanan Utsmaniyah terus berkembang hingga menjadi negara adidaya yang menguasai Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Oleh karena itu, ia dianggap sebagai peletak dasar dinasti Islam di Turki yang berjaya selama lebih dari 6 abad. Setelah kematian ayahnya, Osman mengambil alih komando dan memimpin pasukannya untuk berperang melawan kerajaan Bizantium dan bangsa Mongol. Drama Kurulus Osman juga menghadirkan romantika kisah cinta Osman terhadap sosok Bala Hatun. Ia merupakan putri dari ahli Syufi Syekh Edebali. Bala Hatun adalah seorang pelukis yang anggun, tenang, sabar, dan berhati lembut. Jiwa muda Osman yang awalnya cenderung emosional dan bergejolak tampak perhitungan mulai tertata dengan baik lewat ajaran agama Syekh Edebali.
Hal tersebutlah yang akhirnya membuat Syekh Eda Bali mengikhlaskan putrinya dinikahi Osman. 4. Dolunay. Drama Turki Dolunay menceritakan kisah tentang Nazli, seorang mahasiswa jurusan kuliner yang memiliki kepribadian yang ceria. Kehidupan Nazli berubah secara dramatis ketika ia mendapat tawaran pekerjaan paruh waktu. Ia akan bekerja sebagai koki pribadi untuk seorang pengusaha kaya yang bernama Ferit. Sedangkan Ferit adalah orang yang sangat dingin, terorganisir, dan penuh aturan. Ferit terkenal sangat suka memecat pegawainya jika ia tidak suka. Ketika Nazli mulai bekerja sebagai koki pribadinya, Ferit mengira bahwa ia adalah seorang wanita tua. Ferit sebenarnya merasa tidak senang dengan kelakuan Nazli yang mengotak-atik dapurnya, tetapi ia menyukai masakan Nazli. Oleh karena itu, Ferit memilih untuk tidak memecatnya. Hingga pada akhirnya Ferit menyadari bahwa koki pribadinya tersebut merupakan seorang wanita muda yang cantik dan menarik. Baik Nazli maupun Ferit saling tertarik satu sama lain ketika mereka bertemu. Meskipun Ferit agak kejam terhadap Nazli, Nazli tetap menganggap Ferit sebagai pria yang tampan dan baik hati. Pada saat yang sama, meskipun Nazli agak keras kepala dan ceroboh, Ferit menganggapnya berbeda, alami, dan ceria. Hubungan kerja mereka mulai berubah menjadi hubungan cinta. Namun segalanya menjadi rumit seiring berjalannya waktu. Berbagai masalah pun datang menguji kekuatan cinta mereka. 3. Yali Kapkini. Serial Yali Kapkini mengisahkan tentang Ferit, seorang pemuda manja yang hidupnya dihabiskan dengan berfoya-foya. Ia merupakan seorang cucu dari pengusaha perhiasan terbesar di Istanbul. Suatu ketika, sang kakek sudah tidak tahan dengan perilaku Ferit. Ia kemudian menjodohkan Ferit dengan seseorang dari kota kelahirannya, Gaziantep. Singkat cerita, ketika Ferit tiba di kota Gaziantep, tanpa sengaja ia bertemu dengan Seyran. Keduanya sempat bersih tegang, namun tidak bisa dipungkiri Ferit si mata keranjang malah terpesona dengan kecantikan Seyran. Di hari berikutnya, Ferit beserta keluarga datang untuk melamar seorang gadis bernama Suna. Namun Ferit malah memilih menikahi sang adik, yaitu Seyran. Seyran pun terpaksa menerima pinangan tersebut karena dipaksa oleh ayahnya. Setelah menikah, baik Ferit maupun Seyran membuat perjanjian tidak akan saling mencampuri urusan masing-masing, dan pernikahan mereka hanyalah formalitas semata. Namun karena sering menghabiskan waktu bersama, timbullah rasa saling peduli di antara mereka. Tanpa disadari, benih-benih cinta mulai tumbuh di hati mereka berdua. Lantas, akankah Ferit berhasil melanjutkan hidup sesuai keinginannya setelah ia menikah? Akankah Ferit dan Seyran rukun setelah mereka semakin mengenal satu sama lain? Dan akankah Seyran terbiasa dengan kehidupan barunya di rumah keluarga suaminya? 2. Zeytin Agaci. Drama Zeytin Agaci atau berjudul Another Self dalam bahasa Inggrisnya menceritakan tentang 3 orang sahabat bernama Ada, Sevgi, dan Lela. Ada merupakan ahli bedah yang berbakat, Sevgi seorang pengacara yang sangat ambisius, dan Lela adalah ibu rumah tangga yang bahagia dengan keluarga kecilnya. Persahabatan ketiganya mulai terjalin dari masa kuliah, namun kini mereka harus menghadapi ujian lantaran Sevgi didiagnosi penyakit kanker. Meskipun begitu, Sevgi menolak menjalani proses pengobatan dan malah mengajak teman-temannya untuk menemaninya ke kota Ayvalik untuk menemui seseorang yang bernama Zaman. Zaman adalah pria misterius yang konon katanya bisa mengobati segala penyakit tanpa harus perawatan medis. Tidak ada pilihan lain, dengan berat hati Ada dan Lela kemudian membawa Sevgi ke kota Ayvalik. Mereka menikmati setiap detik perjalanan tersebut hingga akhirnya berhasil menemukan Zaman. Mau tidak mau, Ada dan Lela terpaksa menemani Sevgi dalam mengikuti terapi spiritual yang dipimpin oleh pria tersebut. Tanpa disangka, terapi tersebut kemudian bukan hanya mengubah hidup Sevgi, namun juga berpengaruh terhadap kehidupan Ada dan Lela sepenuhnya. 1. Kara Sevda. Kara Sevda menceritakan tentang pasangan yang kisah cintanya terhalang oleh status sosial dan latar belakang yang berbeda.
Mereka adalah Kemal dan Nihan Sezin. Kemal merupakan seorang pria miskin yang tengah menempuh pendidikan sebagai mahasiswa pertambangan. Sementara Nihan adalah wanita kaya yang berprofesi sebagai pelukis. Ia hidup di rumah mewah bersama keluarganya. Karena suatu kejadian, Kemal dan Nihan saling jatuh cinta pada pertemuan pertama. Mereka kemudian menjalin hubungannya romantis. Namun perjalanan cinta mereka menjadi rumit. Selain karena latar belakang yang berbeda, ada seorang pengusaha kaya yang juga jatuh hati pada Nihan, yaitu Emir Kozoklu. Karena cintanya bertepuk sebelah tangan, Emir pun melakukan segala cara untuk memenangkan hati Nihan. Singkat cerita, suatu insiden besar menimpa keluarganya Nihan. Hal tersebut akhirnya membuat ia terpaksa menikahi Emir dan meninggalkan Kemal. Meskipun begitu, cinta Nihan kepada Kemal tidak sedikit pun meluntur. Cerita pun bergulir 5 tahun kemudian. Kemal telah menjadi seorang pengusaha yang sukses dan menjalin kerjasama bisnis dengan Emir. Konflik dimulai ketika Kemal bertemu kembali dengan Nihan di perayaan 5 tahun pernikahan mantan kekasihnya tersebut dengan Emir, sang rekan bisnis. Lantas, akankah Kemal memaafkan Nihan? Dan bagaimanakah reaksi Emir saat mengetahui bahwa ia belum berhasil memenangkan cinta istrinya? Nah, teman-teman, drama Turki yang satu ini bisa dijadikan salah satu rekomendasi tontonan yang seru. Karena selain menghadirkan adegan romantis, Kara Sevda juga menghadirkan adegan aksi dan baku tembak yang menegangkan. Nah, teman-teman, itulah 10 rekomendasi drama Turki paling populer part kedua. Skin Lover ingatkan sekali lagi untuk kamu yang ketinggalan, rekomendasi drama Turki paling populer part ke-1 masih tersedia di postingan sebelumnya ya. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video rekomendasi drama dan film selanjutnya.